Selamat pagi rekan-rekan Teruna, apa kabarnya? Luar biasa. Kembali lagi sama kita, pengurus dan pelayan Teruna di Badan Persekutuan Teruna Eka. Sebelum itu, Kak Acel undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Rekan-rekan Teruna, silakan duduk kembali dan mengambil satu teduh terlebih dahulu. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir antara kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17 Tuhan Allah hadir bait 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan lancar, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan Teruna, silakan duduk kembali. Mari kita buka Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 89 bait 2 sampai 9. Bait-bait yang keluar dibacakan oleh Kak Acel, bait-bait yang ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan Teruna sekalian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kau ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus.
Ya Tuhan Allah semesta alam, siapa seperti Engkau? Mari kita responin Mazmur kita sambil bernyanyi dari Kitab Bakti 61, Tuhan ajarlah kehendak-Mu, bait 1 dan 4. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, hadirlah bagi kami Tuhan dalam bentuk firman dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan baca. Kak Doni persilakan untuk bangkit berdiri. 1 Korintus ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Sedemikian pembacaan firman kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita akan memasuki renungan pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik teruna. Pada pagi hari ini kalian akan menjelaskan tentang firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik kita sama-sama perhatikan untuk gambar yang di samping, yaitu gambar orang-orang sedang bergereja. Adik-adik teruna, sebelum Kak Doni jelaskan tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Doni mau tanya dulu. Menurut adik-adik teruna, gereja itu ada di dalam dunia atau di luar dunia? Kalau adik-adik teruna menjawab bahwa gereja itu ada di dalam dunia, berarti jawaban adik-adik itu benar. Nah, selanjutnya Kak Doni mau tanya sekali lagi. Kalau gereja itu di dalam dunia, apakah gereja itu sama dengan dunia?
Atau bahkan orang-orang yang dalam gereja itu sama gak dengan orang-orang di dunia? Kalau jawaban adik-adik teruna gereja itu ada di dunia, maka sama dengan dunia, karena orang-orang gereja ada di dalam dunia. Maka jawaban adik teruna itu salah. Tapi kali ini percaya bahwa adik-adik teruna akan menjawab tidak sama. Gereja meskipun dia berada dalam dunia, tapi gereja berbeda dari dunia. Orang-orang dalam gereja tidak sama dengan orang-orang di dalam dunia. Karena keberadaan orang-orang gereja jauh berbeda dengan orang-orang di dunia. Gambar selanjutnya kita perhatikan sama-sama. Rasul Paulus sedang menulis surat. Rasul Paulus, adik-adik, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dengan tegas menyatakan bahwa jemaat Korintus tidak sama dengan orang-orang di luar persekutuan jemaat Korintus. Sekalipun mereka sama-sama tinggal di kota yang sama-sama bekerja di tempat yang sama, dan mungkin berada di lingkungan yang sama. Akan tetapi mereka, jemaat di kota Korintus, adalah jemaat yang ditebus, dikuduskan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu mungkin mereka berada di luar Tuhan. Mereka hidup dengan cara hidup seperti orang-orang Korintus pada umumnya, yang hidup semaunya, yang hidup dalam kebejatan, yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Maka sekarang keberadaan mereka sudah tidak seperti itu lagi. Mereka sudah ditarik keluar dari kegelapan, dari dosa, dan mereka sudah dimasukkan menjadi anak-anak Allah. Mereka bukan milik dunia, tapi mereka milik Allah. Karena itu mereka tidak bisa hidup seperti orang-orang dunia. Jemaat di Korintus harus hidup dengan cara yang berbeda, yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Kalau anak-anak dunia adalah anak-anak yang suka saling membenci, maka anak Tuhan sebaliknya. Anak-anak Tuhan harus hidup saling mengasihi. Kalau anak dunia saling menjelek-jelekan, maka anak Tuhan harus saling mendukung dan bahkan memberikan pujian serta semangat. Anak-anak Tuhan tidak bisa ikut-ikutan dalam perbuatan kejahatan. Anak-anak Tuhan tidak boleh mengikuti pengaruh orang-orang dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat kembali gambar yang ketiga. Tuhan melengkapi dengan karunia. Adik-adik teruna, Rasul Paulus sangat bersyukur atas keberadaan jemaat di Korintus. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi jemaat Korintus. Sekalipun jemaat di Korintus mendapat pengaruh-pengaruh yang jelek dari orang-orang Korintus sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak di kota Korintus mempunyai sikap dan perilaku seperti orang-orang di Korintus yang belum terselamatkan. Rasul Paulus sangat bersyukur bahwa Tuhan justru melengkapi anak-anaknya di kota Korintus dengan banyak karunia. Kadang diulangin, dengan banyak karunia. Ya. Tuhan memberi berbagai karunia supaya setiap orang dalam jemaat Korintus bukan hanya tidak ikut-ikutan dengan segala macam perbuatan orang Korintus yang tidak benar, tapi supaya mereka sukses melaksanakan tugas mereka, yaitu menjadi contoh, menjadi teladan untuk orang-orang Korintus. Tuhan lengkapi orang-orang Kristen dengan dua karunia, yaitu karunia perkataan dan karunia pengetahuan. Kadang diulangin sekali lagi, karunia
perkataan, dan karunia pengetahuan. Ini yang luar biasa adik-adik. Kalau kita cuma tahu, kalau apa yang kita ketahui tidak disampaikan orang lain kepada orang lain, itu sia-sia. Kalau cuma bisa bicara, tapi apa yang mau disampaikan? Gak tahu. Percuma kan? Kalau cuma bisa ngomong, tapi yang diomongin hanya yang jelek-jeleknya. Yang diomongin sebenarnya berita yang tidak benar, gosip atau hoax kalau anak zaman sekarang. Tidak berguna juga kan? Malah jadi bikin dosa. Jadi kepada jemaat di Korintus, Tuhan membuat mereka mengetahui banyak tentang firman Tuhan. Roh Kudus membuat mereka tahu banyak tentang bagaimana bersikap yang baik dan berbuat yang benar. Dan mereka juga diberi kemampuan dan keberanian untuk mengatakan atau menceritakan dan menyampaikan kepada orang-orang di Korintus. Pada saat mereka bertemu dengan seorang anak yang bertengkar dengan orang tuanya, mereka nggak ragu untuk menasihati, sekalipun ada orang yang melarang karena menurut mereka tidak baik ikut campur untuk urusan orang lain. Ya. Pada saat ada anak yang suka jahil, yang suka iseng biasanya nih, teman-teman kalian pasti pada suka iseng lah, suka mengganggu temannya yang lagi serius belajar. Biasanya ada nih di antara teman-teman kita yang kita lagi serius-serius belajar, digangguin, diajak ngobrol. Maka anak-anak jemaat di Korintus pun siap. Mereka tetap menjaga hingga tidak terjadi keributan. Jemaat Korintus benar-benar menyaksikan bagaimana hidup orang Kristen yang benar. Yang lebih luar biasanya lagi, adik-adik, Tuhan sendiri bekerja dalam hati jemaat Korintus. Tuhan sendiri bekerja hingga mereka tetap setia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mereka bukan hanya menjadi contoh, tapi mereka juga terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Selanjutnya kita akan lihat sama-sama gambar yang keempat yang menggambarkan tentang penyucian. Adik-adik teruna, hari ini kita semua diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan. Dikuduskan itu suatu anugerah. Kalau ditekenin, dikuduskan itu adalah suatu anugerah. Adik-adik, kita harus bersyukur untuk anugerah itu. Karena itu artinya Tuhan baik kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau memastikan bahwa semua anak-anaknya benar-benar akan beroleh keselamatan yang kekal. Tuhan tidak mau kita hidup sia-sia. Tuhan gak rela melihat kita dengan segala kecondongan jahat kita yang hanya merusak diri kita dan masa depan kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah dikuduskan, kita tidak bisa hidup biasa. Kita harus hidup secara luar biasa, yang artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus ikut cara Tuhan, bukan cara manusia. Kita harus patuhi apa maunya Tuhan dan bukan maunya manusia. Kita tidak bisa hidup menyenangkan manusia, tapi hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Selanjutnya gambar yang kelima, anak-anak dunia atau pembulian dengan anak-anak Tuhan. Adik-adik teruna, kita nggak bisa ikut-ikutan cara hidup orang lain. Kita harus mengikuti cara yang Tuhan firmankan. Kalau orang lain biasa mengajak kita untuk saling membenci,
kita harus beda dari itu. Kita harus lebih baik dari yang itu, yaitu saling mengasihi. Kalau ada yang mengajak kita untuk menjelek-jelekan orang, kita harus melakukan yang lebih benar, yaitu saling mendukung, saling membantu, saling memberi semangat. Kita memang harus luar biasa, sebab kita milik Tuhan yang luar biasa baiknya, yang luar biasa juga kasihnya. Untuk gambaran ke-6, adik-adik, kita sama-sama lihat. Ada seorang anak laki-laki berbicara dengan temannya, menyampaikan firman Tuhan. Sebagai turunan-turunan Tuhan, kita sudah mendengar banyak dari firman Tuhan. Kita sudah belajar banyak dari Alkitab. Karena itu, sudah seharusnya apa yang tahu itu kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang tahu kita harus sampaikan ke orang lain, ya. Jangan semua ajaran orang yang baik itu kita tinggalkan dan dengan mudah mengikuti apa kata teman. Jangan kita takut untuk memilih melakukan apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan hanya karena yang lain tidak melakukan seperti itu. Jangan pernah takut menjadi anak baik, anak yang taat dan anak yang penurut. Jangan pernah ragu untuk mengajar siapapun untuk melakukan yang benar. Saat Roh Kudus mendorong kita untuk berkata-kata dan menyampaikan teguran kepada mereka yang berbuat salah, jangan kita diam. Kita harus menyelamatkan hidup orang lain dari dosa. Apapun keadaan dan tantangan yang kita hadapi, untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia. Kita harus tetap setia seperti Tuhan juga setia kepada kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan Gita Bakti 283, kita menaburkan biji kebenaran, bait pertama dan yang ketiga. Pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan. Pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan apa yang kami dengar melalui firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pada saat-saat ini sedang mengalami pandemi virus corona Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan mau sembuhkan bangsa kami dari segala macam pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan mau lepas, Tuhan mau sembuhkan bahkan perekonomian kami Tuhan Yesus. Juga masing-masing dari
pemerintahan dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Tuhan jaga kesehatan mereka agar dapat memimpin negara ini untuk lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, terkhusus untuk GPB Getsemani Tuhan. Kiranya apa yang sedang kami lakukan untuk gereja ini Tuhan Yesus, bahkan gereja ini untuk jemaatnya Tuhan, Tuhan mau terus bantu kami, terus mau berkati kami, bimbing kami dalam pelayanan di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih maupun dalam kondisi sakit Tuhan Yesus. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau berikan penyertaan yang luar biasa atas mereka Tuhan Yesus. Juga untuk teman-teman kami yang sehat dalam kehidupannya Tuhan, Tuhan mau terus jaga juga Tuhan Yesus dalam kesehatannya maupun dalam kehidupannya hari lepas hari Tuhan Yesus. Doa yang sempurna ini Tuhan kami alaskan ke dalam anak-Mu yang kudus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, kita akan melakukan aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Karen. Nah, oke adik-adik, aktivitas pada minggu pagi hari ini. Jadi adik-adik membuat suatu pengalaman. Jadi di sini ada 2 kolom. Adik-adik bikin kolom pertama itu pengalaman saat berani menjadi saksi Kristus, dan yang kedua pengalaman saat tidak mau menjadi saksi Kristus. Nah, nanti adik-adik bikin sebanyak mungkin ya, dan beserta penjelasannya. Dan atas nama pengurus dan pelayan teruna, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di sepanjang minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucaplah syukur, sambil bernyanyi dari Kitab Bakti 84, inilah ungkapan syukurku, bait 1 dan 2. Rekan-rekan teruna dipersilakan berdiri. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi persekutuan teruna gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik teruna, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai yang terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami menjadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kita akan terima berkat. Kita tundukkan kepala, kita bertangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat